Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun apa namanya SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan? Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun dengan rincian A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Dengan keterlibatannya Harvey Muiz, keterlibatannya Helen Nalim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dua orangnya itu adalah pesohor. Jangan sampai tidak ditetapkan lagi sebagai tersangka, karena ini akan mencederai semangat yang diterima oleh masyarakat bahwa saat ini Kejaksaan Agung lagi berbenah terhadap mafia-mafia tambang yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun. Nilai sebesar 271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada pada satu orang. Dan itu tidak mungkin, orang itu pasti akan dicatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomini, sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini menyebar nomini ke beberapa orang. Makanya Kejaksaan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun dengan rincian A, B, C, D, E, F, G. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun,
mau nggak mau kejaksaan dan penyidik harus mencari uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Kejahatan ini nyaris sempurna sebenarnya. Apa yang tidak sempurna dari kejahatan ini? Bahwa para pelaku ini melakukan flexing. Kelakuan flexing ini sebenarnya adalah menjadi pintu masuk bagi KPK, bagi Kejaksaan Agung, bagi Mabes Polri untuk bisa mengusut orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Enggak, gue nggak ditinggal nikah sama Sandra, ada aja lu. Bukan, jadi gue beli rumah itu bukan karena mau nikah sama Sandra, bukan. Gue waktu beli rumah itu, waktu itu gue lagi deket sama Sandra, dia beli rumah deket situ, gue yang nganter. Terus dia saranin, di sini bagus buat investasi, makanya gue beli rumah itu. Bukan setelah gue beli rumah itu, gue ditinggal nikah sama Sandra, bukan gitu. Abis itu dia punya hidup dia, gue punya hidup gue gitu. Dan tidak ada hubungan kesannya kayak, nah sekarang kan nggak ada gitu-gitu. Sandra punya jalannya, gue punya jalannya, udah nggak kesannya kayak gue dicampakkan apalah, kagak ada begitu-begitu, nggak ada. Wow, Sandra sama gue cuma deket kenal bentar doang, abis itu dia udah berapa tahun kemudian dia udah punya kehidupan dia, gue kagak tahu apa-apa. Kemudian dia nikah sama suaminya juga gue kagak kenal, kagak tahu apa-apa. Nggak ada, itu cuma teman-teman biasa aja udah akhirnya gitu. Nggak ada yang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.